PT Daikin Air Conditioning Indonesia. Nah, salah satu pengurus di NTC ini adalah Bapak Sumarmo, yang kebetulan memang beliau sudah untuk produk Daikin ini kurang lebih sudah 40 tahun bergelut di dunia pendinginan tata udara. Nah, kita langsung aja ke Pak Sumarmo. Pak Sumarmo, ini NTC ini didirikan itu tujuannya untuk apa ya, Pak? Sebenarnya NTC itu didirikan adalah untuk pertama memperkenalkan unit-unit Daikin yang memang setiap saat perkembangannya berubah-berubah dengan teknologi yang mengikuti teknologi yang ada ya, Pak ya. Ada. Kemudian selain itu di NTC ini juga memberikan edukasi terkait dengan freelance ya. Freelance yang memang tidak mempunyai induk. Tenaga freelance ya, Pak ya. Freelance. Kalau yang asosiasi itu memang sudah mempunyai ikatan dengan NTC. Asosiasi. Cara mereka mendaftarnya itu by aplikasi atau datang langsung ke NTC, Pak? Yang freelance itu, Pak? Sekarang sudah ada aplikasi. Tapi kebanyakan juga kita mohon kepada sales, masing-masing dealer diinformasikan bahwa kalau ada teknisinya yang melayani dari dealer itu diharap bisa training ke Daikin. Jadi intinya agar semua produknya Daikin yang sudah berkualitas juga harus didukung oleh teknisi yang berkualitas juga gitu, Pak ya. Untuk meningkatkan kualitas yang mumpuni yang mereka miliki, itu ditambah ilmunya lagi di NTC ini. NTC, ya. Karena gitu. pada dasarnya teknisi yang belum familiar dengan AC Daikin biasanya, wah AC Daikin sulit, susah. Makanya kita coba seluruh edukasi ya, Pak ya. Seluruh praktisi AC kita edukasi bagaimana teknologi Daikin yang sebenarnya. Baik. Oke, kalau gitu, Pak. Berarti intinya adalah NTC ini terbuka untuk semua praksi pendingin tata udara, Pak ya. Tidak ada apa istilahnya, ini khusus ini tidak ada, tapi bebas ya, Pak ya. Umum. Itulah yang dilakukan oleh PT Daikin Air Conditioning Indonesia saat membuka NTC, dan sekarang ini sudah berjalan kurang lebih 2 atau 3 tahun ya, Pak ya? Mendekati 3 tahun, Pak. Sudah hampir 3 tahun Daikin berbakti untuk bangsa ini dalam tugas mereka meningkatkan sumber daya manusia di bidang pendinginan tata udara yang tadi saya katakan sebelumnya pada saat pembukaan acara ini. Oke, kalau gitu kita langsung aja lihat apa saja yang ada di NTC ini. Mudah-mudahan ini semua bisa membuat teman-teman semua menjadi berbangga dan ingin belajar lagi. Silakan nanti download aplikasi Daikin Training ya, Pak ya, di aplikasi Store. Mari Pak Marmo, kita lihat NTC. Dan ini adalah ruangan untuk praktek unit RA ya, room air conditioner, sehingga kita bisa memberikan fasilitas unit-unit yang terpasang di kebanyakan rumah residensial ya, Pak ya. Residensial. Jadi kita mempunyai 10 stand yang kita pasang di sini, dan selain kita single split, kita juga memberikan edukasi terkait yang multi split. Yang macam begini, Pak ya? Iya. Yang macam begini ini dia ada multi. Ini kawan-kawan. Ada 2, dan outdoornya juga ada 2 cabang. Gitu. Ini unit outdoornya nih. Iya, betul. Dia ada 2. Ada 2 cabang ya. Makanya tadi saya berpikir, ini kok ada lubang ini untuk apa ya? Ternyata multi ya, Pak. Dan proses pelatihan di sini adalah proses pelatihan dari mulai pemasangan indoor sampai dengan instalasi dan finishing, sampai dengan pengukuran performa daripada unit itu. Berdasarkan parameter yang sudah standar ya, Pak ya? Ada standar Daikin. Nah, pada saat pelatihan itu, Pak, apakah juga dilakukan semacam itu kan, ini kan praktek, Pak? Ya. Nah, sebelum praktek itu apakah mereka juga dites soal teori atau ada pembelajarannya dulu, Pak, mengenai teorinya, Pak? Jadi dasar dari AC tersebut. Prosesnya begini, pada waktu mereka datang kita adakan pretest. Pretest ya, Pak? Pretest. Nah, setelah pretest, kita bekali terkait dengan bagaimana teori segala macam, pemasangan, kemudian pengukuran data dan segala macam kita bekali dulu. Setelah itu kita adakan praktek.
Nah, praktik sampai dengan sesuai apa yang diajarkan di teori tadi. Oh, oke. Jadi semuanya memang sudah terstruktur ya Pak dengan Betul, baik ya. Berarti setelah itu dia melaksanakan pretest, lalu ada pelaksanaan latihan secara teknis. Setelah itu ada post-test lagi Post-test, Pak. betul, Oke. Jadi ketahuan ya Pak ya. Iya. Antara sebelum dia latihan, praktek sampai dengan setelah selesai. Jadi mereka juga tahu apa keuntungan dari Iya, betul. dilakukannya pelatihan ini ya. Oke, siap. Dan rata-rata kami melakukan pelatihannya adalah selama 2 hari. Oh, 2 hari Pak? 2 hari. Satu hari pertama itu biasanya apa Pak? Full untuk teori. Oh, full teori Pak, dari jam 9 sampai dengan jam 5 sore? Jam Oke. 3. Oh, jam 3 ya? Jam 4 sore. Jam 4 sore. Hari keduanya praktek? Kedua, dari pagi sampai Sore jam juga? 4 sore praktek. Oke. Nah, itulah teman-teman, jadi bukan cuma sekedar hanya latihan lalu pembelajaran, ternyata di sini juga ada ujiannya. Dimana kalau ada ujian begitu kita bisa melihat sampai di mana pengetahuan kita. Nah, mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh khususnya PT Daikin Air Conditioning Indonesia, para praktisi itu bisa menambah pengetahuan dan wawasan mengenai AC, khususnya AC residensial, baik itu yang single split maupun yang multi split. Demikian ya Pak Marmo. Iya, betul. Bisa kita pindah ke tempat lain Pak? Boleh, kita Mari. Nah, ini tempat pelatihan lain. Oh, ini ada tempat pelatihan untuk Sky Air System. Karena ini adalah unit-unit yang biasa dipasang di kantor. Rumah juga ada, di residensial juga ada. Hanya milih-milih residensial yang pasang di sini karena memang ini lebih membutuhkan ruangan yang lebih luas. Betul. Tapi memang kalau kita menggunakan Sky Air pada unit rumah, saya rasa juga lebih rapi ya Pak ya. Lebih Karena rapi, dia adanya di plafon ya Pak ya. Estetikanya lebih dapat di sana. Iya, estetikanya juga lebih bagus. Ini kan kalau nggak salah Sky Air itu terdiri dari AC kaset, AC split duct ya Pak ya. Split duct dan ada ceiling suspendnya. Oh, ceiling suspend yang di pojokan itu Pak ya. Ya, yang di bawah plafonnya. Oke. Nah, ini teman-teman kita ada di ruang praktek khusus Sky Air, di mana unit-unit Sky Air itu biasanya itu adanya itu di atas plafon penempatan indoornya. Jadi dari segi estetika memang cukup baik untuk di perumahan, tapi kebanyakan memang dipakai di perkantoran. Ada AC kaset, ada split duct, ada ceiling suspend. Nah, kebetulan pada saat hari ini Pak Sumarmo bersama tim sedang mengadakan pelatihan juga Sky Air. Kita bisa lihat di sana itu sedang mengambil data atas parameter yang sudah ditentukan. Mari kita lihat apa yang sedang mereka lakukan di sana. Mari. Ini sedang ada pelatihan. Maaf ya Pak, mengganggu sebentar. Ini dari mana nih Pak? Reguler Pak, dari mana-mana reguler. Oh, jadi teknisi semua ya? Bagaimana? Tempatnya lengkap ya? Lengkap. Bagus ya? Nah, ini teman-teman kita nih dari praktisi pendingin dan tata udara. Nah, saat ini mereka sedang mengadakan pelatihan dan memang kelihatannya juga lagi serius. Jadi kita hanya bisa sebentar aja melihat ini. Mungkin ada baiknya kita pindah ke kelas yang lainnya yang lebih berbeda lagi dengan kualitas yang lebih baik. Di sini adalah ruang praktek VRV. Oh, ruang praktek VRV nih Pak ya? VRV yang kita laksanakan. Sebenarnya kita sudah schedule secara regulernya setahun full kita sudah buat schedule-nya. Oke. Dan ini biasanya kalau yang di VRV ini orang-orang yang memang sudah atau teknisi yang sudah melewati dari jenjang yang residensialnya. Ya, residensialnya sudah terlewati ya. Jatuhnya ini berarti kalau di SKKNI berarti level 4 ya Pak? Betul. Komersil ya Pak ya? Iya, komersil. Oke. Bisa kita masuk Pak? Boleh, silahkan. Dan ini kami ada siapkan untuk 3 set untuk pelatihan, dan masing-masing outdoor unit 1 di connect dengan 3 indoor unit yang ini adalah model duct-nya.
Split duct ya, Pak, ya? model kasetnya dan Kaset. ini model ceiling suspennya. Jadi ini satu sistem, Pak. Satu sistem. 3 ya. unit satu sistem ya. Iya betul. Dan ini pemasangan yang harusnya dilakukan di lapangan gitu, Pak ya. Betul. Harus kita pemasangan itu kok. Oh, Sesuai dengan teori yang disampaikan oleh rekan-rekan trainer begitu. oh, oke. Nah, inilah apa namanya, kawan-kawan semua. Di sini kita bisa melihat kondisi sesungguhnya di lapangan seperti apa yang harus diaplikasikan bila mana kita melakukan pemasangan VRV, di mana ada standar-standar yang harus kita lakukan. Standar-standar ini dibuat bukan untuk menyusahkan kita para teknisi, namun agar hasilnya sesuai dengan kualitas yang sudah ditetapkan. Bagi saran saya untuk teman-teman semua, untuk pemasangan khususnya installer yang di bidang VRV, kalau bisa mengikuti apa yang sudah dilakukan di NTC ini, agar hasilnya juga lebih baik dan konsumen mendapatkan kepuasan atas kinerja teman-teman semua. Ini semua ada 3 ya, Pak ya? Ada 3 set, Pak. Berarti ada 3 sistem. 3 sistem. Oke. Pada dasarnya sistem 1, 2 dan 3 itu sama saja. Yang membedakan hanya lokasinya, agar pada saat pelatihan, satu, teknisi itu bisa lebih menampung lebih banyak, kedua juga tidak saling berebut untuk menentukan apa yang harus dilakukan. Kerjaannya bisa Betul. Dan ini kebetulan juga tempat ini adalah sebagai pekerjaan vital pada saat kita mau melakukan pekerjaan instalasi unit VRF atau di SKKNI lebih dikenal dengan level 4. Saya masih bersama dengan Pak Sumarmo dari NTC PT Daikin Air Conditioning Indonesia. Ya, gimana Pak Marmo bahwa mengenai tempat ini brazing, tujuannya ini untuk apa ini, Pak? Jadi sebagai installer AC Ya. itu persyaratannya adalah selain yang lain juga bracing ini salah satu persyaratan yang diutamakan. Mutlak, Pak ya. Mutlak, Harus karena bisa intinya ya. harus bisa. Karena biar bagaimanapun unit-unit kecil pun harus ada bracing pada waktu kita repair. Oh mobilnya iya, harus mengganti bracing. kompresor, ada bocor ya, Pak ya. Ya, oke. Bocor segala macam itu kita harus bracing. Yang keduanya adalah dasar daripada instalasi yang unit komersil atau unit VRV ini harus bisa melakukan bracing yang baik. Oke. Karena apa? Instalasi VRV adalah instalasi yang kalau kita bilang pipanya yang lebih panjang. Ya, betul, Pak. Lebih panjang. Nah, tentunya kalau lebih panjang pasti banyak penyambungan-penyambungan yang perlu Dilakukan ya. dilakukan bracing. Nah, itu harus dengan pekerjaan yang benar-benar lebih baik. Oh, makanya diadakan pelatihan brazing di sini, Iya. Pak ya. Dan tentunya pasti pipa-pipa brazing yang dilakukan atau pengelasan yang dilakukan bukan cuma sekedar pipa lurus disambung, Iya. tetapi pasti ada bentuk-bentuk yang sering terjadi di lapangan, dan ini Betul. dipraktekkan di sini, Betul. diberitahukan tip and tricksnya bagaimana agar itu semua bisa hasilnya baik. Betul. Gitu ya, Pak Marmo ya. Karena kalau di proyek itu kan tidak semua pekerjaan bisa dilakukan dengan mudah. Iya, betul, Pak. Ada yang bracing dari atas ke bawah atau dari betul, bawah Pak, ke ya. atas. Oke. Yang horizontal mungkin lebih mudah, tapi posisinya juga yang tidak seperti Oh. mungkin. Maka Iya, di sini benar-benar. kita sering mengadakan kompetisi. terkait Kompetisi brazing ya. Ya. Dan ini kita buat tempatnya ini. Oh, kurang lebih mirip apa Iya, yang terjadi di lapangan ya, Pak ya? Ya, seperti Oke. ini. Misalnya begini. Tombol. Ini Mari adalah- sini kawan-kawan, coba kita lihat nih. Nah, jadi benar-benar seperti di lapangan posisinya. lapangan. Jadi Dimasukkan. posisi ini adalah salah satu melatih keterampilan kita pada waktu di posisi yang sulit. Betul, betul, Pak. Bagaimana cara Oke. mengatasinya untuk melakukan proses bracing. Jadi kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9. 10 ini. Ya, ada 10 titik yang harus dikerjakan ya Pak ya. Betul. Dan ini sengaja dari pihak NTC Daikin Air Conditioning Indonesia ini sengaja dibuat seperti ini agar betul-betul mirip dengan situasi di lapangan ya Pak ya. Iya, betul. Dan sudah sebelumnya dilakukan riset apa yang sering terjadi dan kesulitan apa yang sering timbul pada saat pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Betul. Gitu Pak Marmo ya. Betul, betul. Nah, jadi teman-teman semua di sini akan dilatih bagaimana meningkatkan keterampilan yang sudah kita miliki sesuai dengan apa yang sering terjadi di lapangan. Nah, ini kita cukup berterima kasih kepada PT Daikin Air Conditioning Indonesia dengan didirikannya National Training Center di Jakarta membuat kualitas SDM di pendingin dan tata udara Indonesia menjadi lebih baik. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk PT Daikin Air Conditioning Indonesia Pak. Baik. Sudah membuat tempat praktek yang cukup mumpuni, lengkap, jelas, juga sesuai dengan kondisi di lapangan. Betul. Dan juga terima kasih banyak tempat ini sudah menjadi bagian dari tempat uji kompetensinya LSP Teknik Pendingin dan Tata Udara milik Apitu Indonesia. Semoga kedepannya apa yang sudah dilakukan oleh PT Daikin Air Conditioning Indonesia memotivasi prinsipal-prinsipal lain untuk berbuat hal yang sama, mendukung pemerintah dan juga membantu para praktisi pendingin tata udara untuk mengembangkan dirinya untuk lebih maju lagi, memotivasi mereka untuk lebih baik ke depannya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan terima kasih juga kepada konten mujiono.id. Bila mana Anda menyukai konten ini, silakan subscribe dan like karena itu gratis. Oke, terima kasih Pak Marmo. Selamat sore, salam sukses dan sehat selalu. Mudah-mudahan kita sering bertemu lagi dan bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik ke depannya. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.